selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Ruth Dami Huria. Saya di sini sebagai moderator untuk podcast kita kali ini. Dan hari ini kita kedatangan narasumber. Ada Ibu Putri. Tapi mohon izin dulu supaya kita bisa jadi lebih akrab. Saya panggil Mbak aja ya, Mbak Putri. Boleh Mbak, silakan panggil Mbak Putri aja biar lebih enak ngobrolnya. Halo Mbak Putri, apa kabarnya hari ini? Semoga kita Eh, sehat-sehat selalu. iya, sehat-sehat Mbak. Gimana Mbak Ruth? Sehat kah? Sehat Mbak Putri. Apalagi ini musim pancaroba ya Mbak. Lagi rawan Iya, sekali demam dan flu. harus tetap bugar, sehat, gitulah. Siap Mbak Putri. Baik Mbak Putri, sebelum kita mulai topik hari ini, silakan Mbak perkenalkan diri dulu supaya pendengar kita semuanya bisa tahu Mbak Putri ini siapa sih gitu. Iya. Hai semuanya. Halo. Halo. Perkenalkan, nama saya Putri Prayana Tarigan. Saya peserta Latsar tahun 2022. Saya kerja di instansi Pengadilan Negeri Palangkaraya. Baik Mbak, makasih atas perkenalannya. Nah, mantap teman-teman. Jadi sekarang Mbak Putri ini adalah calon ASN Mahkamah Agung Republik Indonesia angkatan 2022 ya Mbak. Nah, Iya. untuk topik podcast kita kali ini itu mengenai ASN kekinian yang berakhlak. Bisa Mbak Putri tolong jelasin ke kami apa sih Mbak ASN yang berakhlak itu? Nah, sebelum kita tahu apa itu core value berakhlak dari ASN, nah kita harus tahu dulu, paham dulu apa fungsi dari ASN. Oh, baik Mbak. Nah, fungsi dari ASN itu yaitu pertama, paling terutama dan paling utama itu adalah melayani masyarakat secara utuh. Oh, baik Mbak. Nah, di sini Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 2021 kemarin, 2021 kemarin ya, tahun kemarin Iya. ya, mengharapkan ASN ini eh, apa namanya punya akhlak yang benar-benar menjadi panutan bagi masyarakat. Nah, Hmm. berakhlak itu, core value berakhlak itu mempunyai akronim, singkatan, Iya. Oh, yaitu singkatan dari berakhlak ya Mbak. Oke, baik. yes, benar. Satu itu berorientasi pelayanan. Berorientasi Kedua, pelayanan. Oke. yes, akuntabel, Akuntabel. kompeten, Heeh. harmonis, kolaboratif, adaptif, dan loyal. Tapi ada begitu banyak tuh Mbak, saya lihat juga di berita mengenai, kita tidak bisa menutupi bahwa ada begitu banyak pelanggaran yang terjadi yang melibatkan ASN di dalamnya. Jadi otomatis ASN tersebut tidak menerapkan nilai-nilai berakhlak tersebut dong Mbak. Bagaimana tanggapan Mbak mengenai hal tersebut? Oh, iya. Banyak kita lihat keluhan-keluhan masyarakat banyak. Ketika Iya. orang itu membuat KTP tuh, KTP, mengurus pajak, terus itu juga banyak kita lihat di itu televisi ASN telat masuk kantor, ASN Iya. korupsi. Kan gimana ya? Kalau kita lihat sebenarnya core value berakhlak ini sebenarnya pas pas harusnya kita lakukan karena sebenarnya berakhlak ini harus mendarah daging di dalam diri kita sebagai ASN ya, supaya Iya, kita siap Mbak. tujuan kita itu sebagai ASN itu jadi tujuannya itu menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita ini adalah abdi negara. Benar sekali yang dibilang sama Mbak Putri bahwa kita sebagai ASN itu adalah tokoh masyarakat ya Mbak ya. Jadi sepatutnya Ya, kita menjadi teladan bagi masyarakat dan tidak mengecewakan kepercayaan masyarakat tersebut. benar, Begitu kan Mbak ya. Terus benar. ada satu topik yang mau kita angkat pada malam hari ini ya Mbak ya. Salah satunya itu kasus korupsi Mbak yang terjadi di Semarang mengenai Oke, korupsi oke, hibah tanah BSB. oke. Itu bagaimana Mbak menurut tanggapan? Nah, inilah yang masalah kita masa kini ya. Iya Mbak. Para pejabat-pejabat ini, para pengabdi negara ini sebenarnya harusnya ya melayani masyarakat dengan prima, menunjukkan bagaimana layaknya sebagai ASN ya. Inilah yang Mhm. terjadi di itulah di kota Semarang ya, Mbak.
Iya, di dugaan Kota penyala Semarang. dugaan penyalahgunaan hibah lahan milik perusahaan Bukit Semarang, di mana para para ASN melakukan melakukan apa namanya, penyalahgunaan ini ya, wewenang ya, dan melakukan korupsi. Anggarannya kalau Mhm. tidak salah saya baca itu 3 miliar, tetapi masih digunakan sebanyak 300 juta atau 400 juta untuk tim kepengurusan dan sebagainya. Jadi negara meminta pertanggungjawaban nih kepada para pejabat yang menangani hal tersebut, gitu Mbak. Mhm. Berarti menurut Mbak, tidak ada nilai berakhlak ya, Mbak, ya? Koruptor-koruptor Iya ini? benar, iya benar Mbak. Contohnya kan akuntabel, tidak bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikannya, tidak berintegritas tinggi. Jadi seperti itu ya, Mbak Putri. Jadi kasus korupsi yang terjadi, di Semarang tersebut, ASN-ASN tersebut tidak memiliki nilai nilai berakhlak dalam diri mereka. Teman-teman, inilah akhir dari podcast kita pada malam hari ini. Sepantasnya kita sebagai ASN, teman-teman pendengar juga yang mungkin adalah ASN-ASN di negara tercinta Republik Indonesia, sepatutnya kita menanamkan nilai-nilai berakhlak dalam diri kita supaya kita mampu menjadi ASN yang bermoral dan berakhlak. Cukup Ya, sekian. Ada kata-kata penutup dari Mbak Putri? kalau dari saya hadirnya core value berakhlak ini menjadi budaya kerja yang baru untuk setiap ASN Iya. dalam melayani masyarakat dan mempunyai apa namanya kasih yang terbaik buat bangsa dan negara. Siap, siap. Oke, terima kasih Mbak Putri atas kesempatannya pada malam hari ini. Kita Sama-sama. sampai jumpa lagi di podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih Mbak Oke, Putri, selamat bye. Selamat malam. malam.